Shalom. Shalom, haleluya. Haleluya. Selamat Tuhan malam. baik, selalu baik ya. Senang kita bisa berkumpul kembali, walaupun melalui online, walaupun melalui streaming. Tapi ada satu ayat sebelum kita mulai ibadah kita ya. Janji yang selalu ditepatin, Mazmur 12 ayat 7. Janji Tuhan adalah janji yang murni. Yes. Bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. 7 kali itu bicara tentang kesempurnaan ya. 7 kali dimurnikan. Wah, benar-benar dimurnikan. Tapi ini bicara janji Tuhan, berarti janji Tuhan itu benar-benar murni. Amin. Tuhan tuh pasti akan menepati Pasti janjinya. Pasti terjadi Pasti apa yang goal. apa yang dikatakan dalam firman-Nya pasti terjadi. Tapi lebih daripada itu, Tuhan tuh mau diri kita, mau hati kita. Dia lebih senang kita dekat sama kita daripada dia menjawab-jawab doa kita. Dia sih pasti jawab, tapi yang dia inginkan adalah kitanya, hati kitanya yang melekat terus sama Tuhan, nempel terus sama Tuhan. Kayak kalau sama anak-anak kita maunya nempel terus gitu. Atau sama pasangan kita maunya nempel terus. Itu yang Tuhan mau. Tuhan rindu bersekutu terus dengan kita. Mari kita masuk hadiratnya, kita bersekutu sama Tuhan. Haleluya. Kita diam aja di bawah kakinya, dalam pelukannya. Kita nikmati hadiratnya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami tahu Engkau baik, sangat baik. Dan kami bisa menikmati kehidupan kami sampai hari ini hanya karena kebaikan Tuhan. Gak ada yang lain Tuhan. Dan kalau malam ini kami datang, kami pun mau memurnikan hati kami Tuhan. Kami datang karena kami rindu sama Tuhan. Karena kami rindu bersekutu, kami rindu dengar suara-Mu. Kami rindu memuji dan menyembah dalam hadirat-Mu, berpeluk-pelukan dalam kasih dengan-Mu Tuhan. Dan biarlah kami ditenangkan, kami dikembalikan fokus kami melihat kembali kasih-Mu, kami melihat kembali dengan mata surgawi Tuhan. Kami dikuatkan, kami dipulihkan, kami dibangkitkan, dan kami tahu bahwa tujuan hidup kami ini adalah menyenangkan hati-Mu, adalah melakukan kehendak-Mu, dan semuanya itu adalah tentang-Mu Tuhan. Nah itu begitu indah. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami masuk dalam hadirat-Mu. Kami masuk malam hari ini di dalam nama Yesus. Haleluya. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan sekarang. Nyanyikan pujian ini. Thousand generations falling down in worship to sing the song of ages to the Lamb. All who've gone before us, and all who will believe, will sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all, and the angels cry, holy, all creations cries, holy, you are lifted high. If you've been forgiven, if you've been redeemed, sing the song forever to the Lamb. If you walk in freedom, if you bear His name, sing the song forever to the Lamb. And sing the song forever and amen. And the angels cry, holy, all creations cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever.
people sing, holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. And the angels sing, and the angels sing, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. Your name is the highest. Hallelujah. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above. Nyanyikan lagi saudara, your name is the highest. Your name lebih tinggi daripada masalahmu, masalah kita saudara. Lebih daripada segala sakit penyakit, daripada ikatan-ikatan apapun saudara. All thrones and dominions, all thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. Lagi katakan your name dengan iman. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creations cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, holy, amen, to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. Sing it again. And the angels cry, and the angels cry, oh, you are holy, Lord. Holy, you are lifted up, you are lifted high, holy, holy forever. Hear your people, yes, hear your people sing, holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. Mari sembah Tuhan saudara. You will always be holy.
Bertata di atas pujian Tuhanmu, bertata di atas kemenangan-Mu. Tuhan di dalam bakaramu, kepada siapa kami datang ya Tuhan? Kepada siapa kami harus mengadu? Kepada siapa kami berlindung kecuali kepada-Mu ya Tuhan? Sumber segala yang baik, sumber damai sejahtera dan sukacita kami, sumber keselamatan pertolongan yang tidak pernah terlambat. Engkau saja yang layak ya Tuhan. Di dalam bakar, biar nama-Mu yang disembah, nama-Mu yang diagungkan bersama malaikat di sorga. Kami sembah Raja. We got to sing that hallelujah forever, forever. Jamah anak-anak-Mu Tuhan, dimanapun kami berada, jamah setiap kami. Hadiran bertata di atas pujian kami ya Tuhan. Kau yang kami cari, Kau yang kami harapkan, Kau sumber segala yang baik. Kau layak, Kau layak. Penuhi kami dengan hadirat-Mu ya Tuhan. Hadirat-Mu yang membawa kesembuhan. Terus sembah Tuhan saudara. Nantikan Tuhan, harapkan Tuhan. Jamah sembuhkan gereja-Mu, jamah sembuhkan kami, pulihkan kami, hiburkan anak-anak-Mu. We wait on You Lord. Engkau yang kami nantikan, Engkau yang kami perlukan, Yeshua. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana Yesus di dalam bakar yang duduk Kau layak disembah. Haleluya, pujilah Tuhan, pujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Mari angkat tanganmu saudara, katakan ku nyanyi. Ku nyanyi
Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Lagi-lagi ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Sekali lagi ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Even though I have 10,000 tongues, it will not be enough to say that you are good. Engkau baik Tuhan. Kau baik ya Tuhan. Kau baik ya Tuhan. Kau baik ya Tuhan. Kau besar dan agung. Kau mulia, Kau kudus. Engkau layak. Jamah kami, jamah gereja-Mu Tuhan. Tuhan, tunjukkan betapa Engkau baik. Tunjukkan betapa Engkau setia. Kau mulia. Kau mulia. Yesus. Yesus. Gak ada yang seperti Engkau ya Tuhan. Panjang sabar, murah hati, lemah lembut. Tapi Allah yang perkasa, yang tiada tandingannya. Kami bersyukur dan kami bangga ya Tuhan punya Allah seperti Engkau. Allah yang memegang masa depan. Allah yang menyediakan masa depan. Bahkan Engkau berfirman masa depan yang gilang gemilang Tuhan. Yang penuh pengharapan bagi gereja-Mu. Jamaah anak-anak-Mu yang join, yang ikut malam ini Tuhan. Bahkan kapanpun, dimanapun anak-anak-Mu mengikuti mesbah doa ini. Berbicara bagi anak-anak-Mu, teguhkan anak-anak-Mu, hiburkan yang susah ya Tuhan. Kuatkan yang lemah ya Tuhan Yesus yang baik. Beri penghiburan, beri pengharapan bagi mereka yang lagi putus pengharapan Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus.
Yang ada masalah dalam keluarga, hubungan suami istri, Tuhan pulihkan. Amin. Kau mengubahkan pasangan-pasangan, keluarga-keluarga, orang tua dan anak. Hari-hari ini aku berdoa. Gerejamu dipulihkan, keluarga-keluarga dipulihkan Tuhan. Berkati ya Allah. Kami tahu Engkau sumber segala yang baik Tuhan. Aku berdoa biar malam hari ini, pada saat ini, dimanapun, kapanpun anakmu, anak-anak Tuhan, mengikuti mesbah doa ini Tuhan. Engkau berbicara bagi anak-anak. Kau meneguhkan anak-anak. Kau menghibur, Kau melepaskan anak-anak-Mu Tuhan. Ya Tuhan. Oh Tuhan, Engkau jawaban atas dunia ini. Engkau jawaban atas alam semesta ini. Engkau jawaban buat segala kehidupan kami. Amin. Engkau jawaban buat gerejamu. Amin. Tuhan pimpin kami terus. Malam ini kami mau belajar bersama-sama firman Tuhan. Allah Roh Kudus, peluk kami. Allah Roh Kudus, berbicara bagi kami. Allah Roh Kudus, nyatakan dirimu lebih lagi bagi setiap kami. Tawat kami. Kami berjanji segala pujian, syukur, hormat hanya kami berikan kepada Tuhan Yesus. Amin. Yang layak. Haleluya. Dalam nama Yesus Kristus, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Rasanya nggak boleh selesai saudara ya. Memuji Tuhan. Tuhan itu baik, amin. Nggak ada yang seperti Dia. Damai sejahtera, sukacita yang kita butuhkan, yang katanya melampaui segala akal dan manusia, itu cuma damai sejahtera yang Tuhan Yesus bisa berikan, yang surga bisa berikan, yang dunia tidak bisa berikan, saudara. Dan dunia itu juga tidak bisa ambil. Karena kita ada dalam Kristus. Amin, saudara. Haleluya. Tuhan memberkati setiap saudara yang mengikuti Mesbah Doa malam ini. Walaupun mungkin ada yang ikuti nanti rekamannya di siang hari, saya yakin Tuhan juga memberkati saudara. Haleluya. Hari ini kita mau bagi mengenai tema menabur dan menuai. Tema yang sebenarnya sudah biasa kita dengar ya. Yang Alkitab bilang juga, selama masih ada bumi, menabur dan menuai nggak ada hentinya, saudara. Tapi hari ini kita mau bahas mengenai kuasa tabur dan tuai, khususnya dalam hubungan, ya, hubungan pasangan suami istri, orang tua anak, atau mungkin rekan-rekan gitu di pelayanan, di pekerjaan, atau apapun gitu ya. Ini suatu rahasia yang besar dalam kita bisa memiliki hidup yang penuh dengan sukacita. Karena saya lihat begini, banyak orang yang hidupnya jadi terpencil gitu, terisolasi karena memang masalah tabur tuai ini gitu, saudara. Jadi dia ke kiri kepentok, ke kanan kepentok gitu ya, ke depan ke belakang kepentok. Akhirnya kadang-kadang ada yang menjadi depresi gitu, saudara ya. Tapi kalau kita tahu bahwa kuasa tabur tuai itu terjadi dalam hubungan kita, khususnya pada pasangan suami istri gitu ya, dan keluarga gitu, saudara, ini sangat indah sekali. Kita baca ayatnya di Galatia 6 ayat 7-9. Begini firman Tuhan, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam daging, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Dan kemudian ayat berikutnya sekaligus saya baca, Kejadian 8 ayat 22, saudara. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Jadi hukum tabur tuai ini hukum rohani, saudara. Ini hukum gitu. Sama seperti hukum alam. Iya, begitu ya. Iya. Itu sama seperti hukum alam. Artinya gini, ketidaktahuan kita itu tidak membatalkannya. Kalau misalnya ada bangsa lain gitu ya datang ke Indonesia yang mungkin di negara mereka kalau lampu hijau itu berhenti, lampu merah jalan gitu ya. Di Indonesia kan kalau lampu merah itu berhenti, lampu hijau yang jalan. Dia datang ke sini, dia main aja, hajar gitu. Aku nggak tahu gitu ya. Tetap aja dia melanggar gitu, saudara.
Jadi kalau kita nggak tahu pun hukum itu, gitu ya, kalau kita melakukannya, pelanggaran tersebut, kita ya terhitung sebagai orang yang melanggar. Jadi ketidaktahuan kita itu tidak membatalkan hukum atau akibat dari hukum tersebut. Betul nggak sayang? Jadi mengenai hubungan juga kadang-kadang kita nggak tahu, aku nggak tahu rupanya kalau ngomong kayak begini akibatnya begini gitu ya. Iya. Jadi kita perlu belajar gitu ya sayang. Ya gimana? Kalau ketidaktahuan kita tidak membatalkan hukum itu juga misalnya contohnya anak kecil gitu ya, dia pegang panci panas, dia nggak tahu kan kalau pegang panci panas itu bisa melepuh atau bisa luka ya. Jadi makanya ketidaktahuan itu tidak membatalkan hukum alam. Atau kita nggak tahu kalau loncat dari genteng itu ada gravitasi gitu. Nah, hukum gravitasi ya. Kalau loncat dari genteng jatuh aja, patah tulang bisa patah tulang. Betul. Ya, itu ketidaktahuan, tapi tidak membatalkan, sama seperti hukum rohani. Dan satu hukumnya yaitu yang tadi hukum menabur dan menuai itu adalah hukum rohani ya. Jadi sebenarnya mau dibilang kayak rumus sih ya, tapi itu sebenarnya hukum rohani pasti akan terjadi. Tapi nanti kita akan tadi kan ada ayat yang kita baca ya. Apa yang kau tabur kau pasti akan menuainya gitu. Tapi kadang-kadang orang kita nggak ngomong tentang memberi ini ya sayangnya. Kita bukan masalah uang gitu ya, atau pemberian. Ya itu termasuk gitu, tapi ini lebih secara globalnya, secara besarnya ya. Dan menabur itu pasti kita akan menuai. Itulah intinya. Hukumnya itu akan menuai. Entah itu omongan, sikap atau apapun. Tapi kalau misal juga kita pasti menabur itu ada yang kita butuhkan itu adalah menuai dengan iman ya. Saya keinget satu film, inget gak? Faith Like Potatoes. Oh iya. Dia kan dia menabur, di Tuhan suruh nih, kalau sempat nonton ya, ini di Afrika, petani di Afrika, tahu kan Afrika keringnya kayak apa. Dia disuruh menabur benih, kata Tuhan tenang, pasti potato itu kentang. Kentang, oh ya, faith like potato, iman seperti kentang. Tapi bukan iman seperti kentangnya itu, tapi ini karena filmnya ini adalah petani, dia disuruh nanam kentang gitu loh. Dia tanam benihnya, nggak kelihatan apapun begitu. Tapi begitu waktunya Tuhan bilang, sekarang waktunya menuai gitu. Benar dia menuai. Kadang-kadang itu nggak sabar sayang. Orang belum waktunya korek-korek itu ya. Itu. Udah ada nggak? Nanti jadi mati itu. Gitu. Iya. Harus ada beriman sampai waktunya. Ada iman dan tunggu waktu Tuhan. Tapi satu lagi nih dari ayat ini ya. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunan. Tadi bicara tentang kita menabur itu menabur benih. Nah ini bicara tentang benihnya. Benih itu ada yang benih kematian, ada benih kehidupan. Betul. Benar ya. Jadi kita dari mana benih yang kita mau ambil? Kadang-kadang kita kalau udah percaya Tuhan tuh kita kalau udah percaya Tuhan kita harus ngambil benih kehidupan. Tapi kadang-kadang kita masih ngorek itu loh yang namanya benih kematian. Ya nggak sayang ya. Kita disuruh pilih tadi itu. Jadi pilihlah gitu. Jadi sama seperti banyak dalam kehidupan ini Tuhan sudah sediakan, tapi kita harus yang pilih gitu ya. Jadi Alkitab tadi berkata bahwa pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Dalam hal menabur dan menuai, kita harus pilih taburan kehidupan gitu saudara. Nah yang pertama, penekanan di sini adalah kita menuai yang sejenis. Amen. Tadi ayatnya kita baca Galatia 6 ayat 7, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya gitu. Nah, mengenai benih-benih kehidupan itu macam-macam apa gitu ya. Ini kan bicara perkataan, bicara sikap perbuatan, bicara pikiran gitu. Oh, masa sih pikiran? Iya coba aja itu sekarang zamannya sosial media tuh ada apa aja ya, Facebook, Instagram, TikTok, Twitter macam-macam gitu ya. Informasi ini jutaan informasi yang masuk ke pikiran kita itu dalam waktu yang bersamaan begitu. Ada yang sampai udah akhirnya dia berhenti dulu melihat sosial media karena udah pusing, udah stres gitu saudara ya. Karena pikiran itu tuh kita menaburnya dengan apa pikiran kita? Hal yang jelek, hal ini gitu. Bahkan kadang-kadang ngelihat temennya begini, kesana kesini gitu, mulai cemburu, mulai sebel gitu ya. Ada yang posting aku udah lulus, ada yang posting aku udah bekerja, ada yang posting aku udah beli rumah, ada yang posting aku udah jalan-jalan keliling dunia gitu ya. Gitu ya. Ya selain belum tentu itu benar gitu ya, tapi kan orang selalu postingnya yang baik-baik ya. Kalau dia aku lagi panuan gitu, nggak ada yang posting aku lagi panuan gitu, nggak ada saudara. Tapi yang pasti begini,
pikiran itu kita tabur dengan apa? Ada benih-benih yang kita tabur. Dan itu akan membuahkan hal-hal juga dalam pikiran. Sikap, perbuatan terhadap pasangan. Jujur sama pasangan. Amin. Amin. Jujur sama pasangan. Ditekankan ya. Jujur sama pasangan gitu ya. Jangan minta maaf, tapi minta izin gitu ya. Iya. Istri saya suka cerita tapi canda gitu ya. Kadang-kadang kalau orang beli-beli gitu ya, lebih gampang minta maaf daripada minta izin gitu. Datang aja paket dari depan gitu. Loh kok beli nggak bilang-bilang gitu ya. Sorry ya gitu, lebih enak. Sorry dan soalnya kalau minta izin nggak dikasih gitu. Ya nggak Mas Rengel. Nggak kata Mas Rengel baik. Guru Senturi baik, luar biasa. Pujian, kita kasih pujian nggak gitu. Anak-anak kita pasti pujian nggak gitu ya. Statistik mengatakan anak-anak perempuan yang jarang, yang nggak pernah dipuji bapaknya gitu ya, gampang sekali jatuh ke tangan laki-laki demi laki-laki. Kenapa? Begitu dipuji di luar sana gitu. Saya nggak pernah denger nih gitu kira-kira. Kita kasih pujian buat anak-anak kita. Jangan yang jeleknya aja dilihat. Kalau yang jeleknya aja dilihat sih pasti ada ya gitu. Baik anak, pasangan, atau teman gitu ya. Pasti gitu ya. Apakah kita menabur kesetiaan? Apa kita menabur kerajinan gitu? Atau benih kematian yang kita tabur? Makian, kebohongan, perselingkuhan zina, atau kemalasan. Ini semua kan benih-benih ya saudara ya. Benih-benih yang kalau ada hubungannya buat diri kita, terlebih ada hubungannya dengan keluarga kita. Betul. Atau pasangan kita gitu. Betul. Jadi kita akan menuai yang sejenis juga gitu. Kalau misalnya malas dalam mengatur keuangan, kita akan kehilangan keuangan. Betul. Kita boros dalam keuangan, kita kehilangan keuangan. Kalau kita sering mengatakan perkataan-perkataan yang baik sama pasangan kita, nanti dibalas balik begitu juga gitu saudara. Jadi yang kedua, kita menuai lebih banyak dari yang kita tabur. Ayatnya tadi kita baca ada di Hosea 8 ayat 7, sebab mereka menabur angin, maka mereka akan menuai puting beliung. Dan juga kita tahu di Matius 13 ayat 8 saudara, dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah, ini penabur. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Jadi bicara apa? Bicara kita itu selalu menuai lebih banyak. Manusia itu adalah orang-orang yang diciptakan Tuhan punya talenta untuk melipat gandakan gitu. Jadi apa yang kita tabur, apa yang kita lakukan dengan apa yang kita punya, akibatnya itu akan berlipat ganda gitu. Bahkan perumpamaan talenta, kalau kita setia akan 1, 2, 5 talenta, itu diberikan lebih lagi gitu. Betul. Jadi bicara pelipat gandaan. Nah, kalau saya berpikir saudara ya, kita itu harus mengerti hukum tabur dan tuai bukan hanya dalam konteks memberi persembahan. Bukan dalam konteks memberi perpuluhan. Bukan dalam konteks memberi sedekah gitu ke orang-orang gitu ya. Tapi kepada semua kehidupan. Yang saya ingat gitu ya, kalau kita melayani orang-orang pasangan-pasangan yang nggak berhenti bertengkar ya sayangnya, itu karena tabur-menabur gitu. Jadi hal-hal kecil, ya kan? Ada hal-hal kecil gitu. Nabur mulai kalau misalnya boleh bikinin kopi dong, bikin sendiri aja lah, gitu ya. Kamu kan punya tangan gitu ya. Kan moncongmu juga sih gitu, pakai moncong. Moncongmu juga yang minum bisa gini ngomong. Wah, jadi panjang gitu ya. Nanti dipanjangin atau nasi goreng gitu. Iya gitu. Kadang-kadang serba salah hal kecil gitu ya. Itu hal-hal kecil ini sering menjengkelkan. Ini benih-benih itu kan kecil saudara ya. Kalau kita menabur sesuatu yang kecil itu akan berbuah sesuatu yang nggak baik. Kita sering ngomong kasar sama pasangan kita gitu ya. Ya memang dibuatin akhirnya kopinya gitu ya, tapi dengan bersungut-sungut dan kebetulan kurang manis gitu saudara. Dibalas lagi, bikin kopi nggak becus gitu ya. Kan ku bilang tadi bikin sendiri gitu ya. Kamu tahu, itu jadi lipat ganda gitu. Dalam pertemanan juga, kadang-kadang kita kan komentarnya itu, saya ngelihat sekarang hari-hari ini kurang ya kata-kata encouragement ya. Jadi kalau kita encourage teman kita bekerja, kita selalu ngelihat apa yang kurang gitu.
bukan apa yang dikerjakan. Kita harus bisa, apalagi keluarga kita, pasangan kita, anak-anak kita. Beri, gitu ya. Jadi satu semangat gitu ya buat pasangan kita. Kemarin tuh kita harus menerjemahkan, ada orang dari Amerika ya. Harusnya saya menerjemahkan saudara gitu, khotbah. Dia ketawa udah. Rupanya pasangan yang naik, suami istri gitu. Terus saya bilang, aduh, saya harus ikut nggak terjemahkan. Jadi pasangan demi pasangan gitu, karena pelayanan keluarga, saudara. Saya bilang sama dia ya, kamu yakin nggak gitu? Aduh, aku nggak tahu nih. Ini udah mau khotbah ini, saudara gitu. Bilang, ya udah, ayo. Ini kan ada pasangan berdua nih, kamu coba latihan sekarang di sampingku. Jadi latihan ngomong di samping saya, saudara ya. Saya bilang, bagus, kamu bisa. Wah, dia semangat ke atas, walaupun belepotan salah-salah sedikit-sedikit ya, saudara ya. Tapi paling tidak dia bilang begini, aku senang sekali papa ngomong begitu gitu ya. Baik gitu ya. Kita encourage satu dengan yang lain, dia berani naik ke atas gitu ya, saudara. Dia ketawa-ketawa sekarang. Tapi kita itu harus kasih semangat buat orang, anak-anak kita khususnya juga. Nah, biasanya hal-hal kecil ini yang kadang-kadang menimbulkan pertengkaran, pertikaian dalam pasangan-pasangan kita. Nah ini kita bicara mengenai khusus dalam hubungan ya, saudara ya. Jadi saya supaya nggak melebar kemana-mana, kita mau share tentang bagaimana hubungan hukum tabur tuai itu dalam hubungan ya, pasangan atau orang tua anak atau sesama anak atau bahkan teman-teman, saudara ya. Nah, kita harus mengenali tanaman yang tumbuh. Jadi kalau kita misalnya menabur, itu kan bicara sesuatu yang tumbuh. Nah, kita harus kenali tanaman yang tumbuh ini. Dan kita kalau ada yang baik itu dipupuk. Misalnya perkataan-perkataan baik ya. Kita belajar selalu sama anak gitu, meneguhkan, bilang engkau cakep, engkau baik, engkau bisa gitu ya. Itu pupuk yang baik. Jangan pernah kita mengatakan itu, apalagi sama pasangan. Dan pertobatan itu kalau kita melakukan yang salah, perkataan, sikap-sikap kita yang cuek gitu ya. Kadang-kadang ada itu kan, orang yang kalau diajak ngomong dia diam aja gitu. Bahkan ngomongnya langsung ketus gitu. Nah, kalau kita bertobat, itu kita sedang membasmi tanaman-tanaman liar gitu. Tanaman yang jelek gitu. Amin. Nah, jangan biarkan iblis juga ini akan saudara, berusaha menanamkan benihnya di pikiran kita. Nuduh. Ya. Jangan, pengalaman jelek itu yang sudah lama gitu ya. Jangan jadi diangkut-ungkit lagi. Iya. Kan pertengkaran biasanya, sayang ya. Ngungkit-ngungkit. Dulu kan, mamaku datang, nggak kau kasih duit, kasihnya. Kapan itu? 13 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu. Jangan izinkan iblis gitu. Kalau kita bertobat, kita sedang mematikan tanaman-tanaman yang jelek itu. Yang kita tabur, sehingga tumbuhnya yang bagus, saudara. Dan kemudian, kita harus menabur tanaman yang baik. Artinya apa? Kita harus baca, renungkan firman Tuhan setiap hari. Ada SMA, senang membaca Alkitab. Kita harus, saudara. Harus, karena itu yang mewarnai pikiran kita. Mewarnai keputusan kita. Itu yang akan terus membuat kita itu bisa memandang dengan pengaruh firman Tuhan gitu. Amin. Dan kita harus pupuk benih ini. Dengan tindakan yang sesuai dengan firman ini, artinya kita melakukan firman Tuhan. Ya. Jaga pikiran dan hati. Berusaha menangkap benihnya di pikiran kita, di hati kita. Gantikan pikiran-pikiran yang jelek itu dengan pikiran-pikiran yang baik. Amin. Kata orang tuh, pertempuran itu ada di pikiran, saudara. Iya. Saya ngelihat satu keluarga itu powerful ya. Kalau keluarga itu sudah berhasil dijatuhkan oleh si iblis, dia gampang sekali menjatuhkan gereja, menjatuhkan bangsa negara gitu. Jadi, kalau keluarga itu bisa kuat, kayak Mazmur 133, gitu ya, hidup rukun bersama, bagian akhirnya bilang begini, kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Keren banget, diperintahkan berkat. Dari gitu, jauh saudara. ya. Ya. Diperintahkan berkat, hal yang mustahil terjadi. Amen, gitu ya. Amen. Itu ada kekuatan yang luar biasa. Matius 18:19 juga bilang, jika dua orang sepakat meminta apapun juga, Amen, aku kabulkan. Kata Tuhan Yesus tuh. Nggak ada orang yang dua yang paling sepakat kalau bukan suami istri atau keluarga gitu, saudara. Jadi kita itu harus menjaga, jangan sampai hubungan kita retak, hubungan kita renggang, hubungan kita hambar gitu. Hanya karena kita biasa menabur yang tidak baik gitu.
Apa salahnya setiap bangun pagi, sapa anggota keluarga, sapa suami istri dengan kasih, sapa anak-anak dengan kasih. Kalau mereka jauh di luar kota atau di kota lain, saudara ya, bisa di teks gitu ya, apa kabar hari ini gitu. Kalau kita punya teman, ketemu di kantor, ketemu di pelayanan, apa salahnya kita kasih senyum dan bilang apa kabar, kasih sedikit canda-canda yang asik gitu, sehingga hari-hari ini kita penuh dengan sukacita ya, dengan ya damai, iya. Pasti ya kalau menabur tuh akan menuai ya, makanya. Ya itu hukumnya. Kalau kita bicara, kita melakukan kesalahan gitu ya, terus kita bilang nggak ada apa-apa, itu kita harus hati-hati, karena kayak yang dibilang itu ya bahasa Batak itu, nobody gets away with anything gitu. Bahasa Inggris itu. Bahasa Inggris ya. Nggak ada orang yang bebas dari konsekuensi. Bebas dari konsekuensi. Tapi bukan kita bilang kalau salah pasti nuai, enggak sih. Karena kita tadi bicara yang pertobatan tadi ya. Pertobatan tadi, ada pertobatan. Dan untuk selanjutnya kita bicara tentang, tadi bicara kalau kita bertengkar sedikit-sedikit, hal-hal yang jelek sedikit-sedikit jadi pertengkaran yang besar. Nah, ini bagaimana menghindari perselisihan. Kita baca ya ayatnya, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Yakobus 3 ayat 16. Jadi perselisihan itu terjadi itu hanya kalau ada dua orang atau lebih, ya nggak? Ya kalau sendiri kan nggak mungkin kan. Kalau sendiri berantem kita perang-perang gini nggak ada yang dilawan, ya nggak ada pertengkaran, hanya permainan. Kalau berantem gitu sendiri ya. Udah senget itu, senget saudara. Apa itu? Udah miring. Kalau salah satu tidak menanggapi, perselisihan akan berhenti. Jadi memang kita tuh harus bisa salah satu nyetop. Tapi nyetop itu bukan gini ya, ya udah gue diem aja tapi mukanya gini. Ngomong aja terus tapi diam gitu. Iya, makanya itu kan tidak menghentikan perselisihan. Itu malah mancing terus. Kenapa mukanya kayak gitu? Yeah. Aku kan diam aja gitu. Tetap aja berantem ya. Yeah. Masalahnya beda ganti, tapi tetap perselisihan. Ada yang ketawa pengalaman kayaknya. Jadi perselisihan itu berarti kalau yang satunya menenangkan diri. Jadi harus ada salah satu yang mau, bukan mengalah sih, tapi kita menenangkan diri, kita lihat waktunya, kita minta tuntunan roh. Karena biasanya kalau lagi marah gitu berselisih itu panas ya. Jadi kalau dikasih lagi kayak nyiram dengan kayak nyiram minyak gitu. Ini udah api, kasih minyak lagi. Tambah berkobar-kobar gitu ya. Karena kita harus ingat, khususnya ini ya, ini khususnya kita bicara masalah pasangan ya. Masalah pasangan bisa atau juga untuk keluarga atau keluarga ya, keluarga kita khususnya. Kita itu bukan, bahkan sama temen juga ya, kalau kita lihat ini, kita tuh bukan musuhnya tuh satu sama lain. Musuh kita tuh kuasa kegelapan, kuasa si jahat, si iblis itu. Dia yang masukin pikiran-pikiran itu. Jadi kalau misalnya ini kita bicara misalnya dalam keluarga suami dan istri, kita bertengkar satu sama lain tuh kita kayak main pedang gitu loh. Saling melukai satu sama lain. Padahal belakang kita sama-sama, ini bicara dengan alam roh ya, belakang kita itu tidak ada yang melindungi. Tapi kalau kita bekerja sama itu kita kayak belakang. Ini kira-kira nih, coba pedangmu pakai handphone. Pakai handphone ya. Nah, kalau kita bertengkar tuh gini saudara. Ting. Sementara kita nggak menjaga belakang kita nusuk gitu ya. Dari belakang. Kalau perang itu kan watch my back, berarti kan. Tapi kita itu harusnya kita saling membelakangi satu dengan yang lain. Kita melawan kuasa kegelapan. Jadi melawan kuasa-kuasa. Jadi saya bisa melindungi kita menjadi saling partner ya. Suami istri kah, orang tua anak, teman-teman pelayanan. Kita jangan mau menghantam satu dengan yang lain, jangan saling serang gitu. Jangan tabur hal-hal yang membuat kita saling serang, tapi kita bahu-membahu, kita lawan tuh tipu muslihat iblis gitu. Apa yang menjadi kelemahan. Jadi gitu. Kelemahannya bukan kita serang, tapi kelemahannya kita tutupin, bukan artinya nutupin kesalahan ya, enggak, tapi kita menolong apa yang lemah dari sahabat, dari pasangan kita. Dan perselisihan itu seperti komedi putar. Tahu kan ya komedi putar yang mainan anak-anak tuh gitu. Kalau yang muter satu orang pasti nggak akan kuat, berat loh, itu besi loh, kayak gitu kan. Terus tapi kalau misalnya dua orang yang muter ini kalau perselisihan mulai itu satu orang yang muter tuh. Tapi kalau begitu udah dibales itu dua orang yang muter, ngegas gitu istilahnya. Itu susah berhenti loh tuh kalau udah jalan. Itu nggak bisa berhenti. Kadang-kadang di stop orangnya bisa terlempar. Ya itu kejadian anak saya gitu. Kayak gitu.
Iya, pernah waktu itu anak kita yang ketiga itu. Dia lagi main di tengah hampir gitu. Dibilang saya orang tua nggak bertanggung jawab. Tiba abang-abangnya berhenti. Wah, anak yang di dalam itu kelempar keluar, beneran luka dia. Nah itu sama. Seperti kita kalau berselisih, kalau kita cuma satu, dia akan sekuat tenaga muter akan susah. Tapi begitu kalau sudah dua, mau mulai mutar, langsung berhenti. Langsung stop. Atau yang satunya nyetop. Nah, jadi nggak akan jangan bisa. Ikut-ikutan. Karena kalau udah terjadi putar, terus kita akhirnya nyetop, kita bisa terlempar, istilahnya kita bisa mental, atau kita pasti terluka. Pasti terluka kalau udah ada perselisihan. Nah, masalahnya gini, kadang-kadang kita itu bertengkar kan karena kita pikir kepentingan sendiri kan. Itulah apa yang tadi jadi kita itu suka supaya begini. Kita tahu, mungkin kita benar. Saya tahu kadang-kadang suami atau orang tua atau anak, kadang-kadang anak merasa benar gitu ya. Tapi jadinya bertengkar, atau teman pelayanan, atau pesternya udah benar gitu, atau pengerjanya yang benar. Tapi karena kita pikir pokoknya agendaku jalan. Jadi kita nggak mau berembuk, bukan berarti bilang satu yang benar, satu yang salah, nggak. Tapi kita harus menjalani dengan menabur yang benar. Jangan secara egois mementingkan diri sendiri. Cari apa kepentingan Tuhan, gitu ya. Cari apa yang kepentingan Tuhan. Bukan cari siapa yang benar, tapi apa yang benar, gitu. Dan kalau kita melakukan itu, saya yakin Tuhan akan tuntun kita. Hati yang tadi keras dilembutkan, hati yang jauh dibawa dekat, yang marah diredakan, gitu, yang mulai pahit hati kemudian dibikin manis lagi, saudara. Kita pikirkan apa yang kita tabur. Amin. Gini ya, saya pikir kalau setiap keluarga seperti itu, ya, setiap suami seperti itu, selalu mencari jalan-jalannya Tuhan, pasti Tuhan yang tuntun. Dan saya ngerasa pasti anak-anak juga bisa merasakan damai di rumah tangga. Mereka melihat ada sukacita, ada peace di rumah tangga gitu. Di luar sana kan tawarannya ngeri ya saudara ya, tawarannya itu bergabung dengan kelompok kita. Kalau kamu melakukan ini, engkau menjadi BFF ya, BFF kita gitu ya. Tapi kamu harus lakukan ini, jadi penerimaan yang akhirnya jatuh ke dalam dosa. Kalau ada klub-klub gitu, banyak klub-klub sekarang yang saya dengar kemarin baru ngobrol-ngobrol sama teman saudara ya, bagaimana mereka keluar dari kehidupan pesta pora, hedonisme, teman-teman mereka adalah pandangan yang sesat gitu ya. Gampang sekali masuk dan terpengaruh, menjadi ikut jadi aliran-aliran yang aneh itu saudara ya. Kehidupan hedon-hedon gitu saudara. Tapi kalau anak kita tahu bahwa mereka ditawarkan sesuatu yang seperti itu, dia akan bilang sama kakaknya, dia akan bilang sama adiknya, yuk dek kita pulang yuk. Di rumah ada damai kok. Amin. Di rumah ada sukacita kok. Di rumah papa mama mengasihi kita kok gitu ya. Jadi kita mikirnya luas. Yang kita tabur sama pasangan kita itu pengaruh ke anak kita. Yang kita tabur di keluarga kita pengaruh mungkin ke tetangga-tetangga kita. Orang bisa lihat gitu. Ini the real Christianity. Ini Kristen yang sesungguhnya saudara. Amen. Jadi kita jangan egois, jangan mementingkan diri sendiri. Kemudian kalaupun sudah pasti kalau kita menabur damai dan kerukunan, kita pasti akan memperoleh tuaian sejenis dalam ukuran yang lebih besar gitu. Jadi saya coba praktekkan. Saya orangnya dulu keras, saudara ya, banyak bertobat, diubahkan Tuhan. Ketika saya lebih lemah lembut gitu ya, saya menerima balasan dari si saya kelemah lembutan lebih lagi, kegemasan lebih lagi, saudara gitu ya. Ternyata itu benar terjadi gitu. Kepada anak-anak juga, bagaimana saya dulu keras, tergolong sedikit otoriter gitu ya. Pandangan saya dididik dari keluarga sana ya, Sumatera, orang Batak, bapak saya tentara lagi saudara ya. Tapi Tuhan ubahkan saya lemah lembut. Saya sekarang mencoba selalu lemah lembut sama anak-anak juga. Berbalas gitu, kita dekat dengan anak-anak, suka canda bersama anak-anak saya yang 5 itu, banyak anak-anak saya saudara ya. Kemudian kalaupun sudah bertengkar, kita bisa melakukan namanya ini, pelajaran kami berdua adalah yang kami juga sharing ke orang-orang, namanya strife break. Jadi kalau ada mulai pertengkaran di suami istri, orang tua dan anak mulai muncul itu, langsung break. Diam sejenak. Diam sejenak.
Jadi diam sejenak gini, dia ngomel-ngomel gitu, saudara diam. Kita dulu, saya udah lupa kapan terakhir kami bertengkar, bukan kami nggak pernah berpendapat sering saudara, tapi saya lupa kapan kami bertengkar dulu saudara ya. Tapi saya ingat dulu ketika kami belajar itu, kalau dia udah mulai panas saya diam saudara, diam. Atau ketika saya panas udah mulai ngomong, dia diam. Dia nggak akan ngomelin saya, walaupun mungkin saya omongin tuh omong kosong gitu ya, sok benar gitu ya, tapi dia diam gitu. Sampai saya tenang, begitu tenang baru kita ngobrol sama-sama. Itu berkali-kali sampai akhirnya emosi itu pun nggak muncul-muncul lagi gitu saudara ya, walaupun ada perbedaan. Kenapa? Karena kita bilang strike break, berhenti, diam, di-cut di sini. Dan itu nggak mengalir kemana-mana. Kalau anak-anak kami mulai juga mereka seperti mau naik, tenang gitu ya. Jadi bukan berarti tidak ada perbedaan, tidak ada ketidaksetujuan. Oh ada, sering gitu. Tapi bisa kita menyikapinya dan kita lihat Tuhan bekerja, saudara. Dan ada satu lagi yang saya terima, yang kami lakukan, dan juga puji Tuhan kami nggak perlu melakukan ini sering-sering lagi, nggak pernah lagi gitu saudara ya. Ambil waktu begitu kita mau udah menabur yang nggak baik gitu, terus mau bertengkar gitu saudara. Ambil waktu berdoa. 3 menit ya saudara. Berbahasa roh. Berbahasa roh. Saudara yang bisa bahasa roh gitu ya. Kalau teman saya dalam kita saling sharing-sharing teman kami, ada teman kami itu yang kalau mereka mau bertengkar mereka WA-an saudara. Jadi nggak ngomong, WA-an. Karena kalau WA-nya kan susah lama gitu. Jadi ada orang yang bilang kalau mau marah gitu, mau bertengkar, hitung dulu sampai 1000 gitu. Jadi meredakan dulu gitu saudara ya. Ngadap tembok gitu. Ada yang ngadap tembok. Ada banyak cara-cara, tapi kami coba terapkan gitu saudara. Kalau saudara misalnya udah panas ada seseorang, saudara berdiam dalam hati, berbahasa roh, diam. Amen. Tuhan beri ketenangan. Dan bukan itu saja, bukan dihindari oleh pertengkaran pertikaian yang membuat kita menjadi menabur yang jelek lagi, tapi kita dikasih hikmat sama Tuhan. Amin. Nanti begitu kedua tuh syakara pakara makar Tuhan. Hatiku panas syakara makara gitu ya. Tuhan kasih hikmat gitu. Amin. Dan orang yang melihat kita bisa tenang, dia pikir wow gitu ya. Dan it is in itself, itu dalam itu sendiri adalah satu kesaksian, saudara. Orang-orang Kristen itu orang-orang yang dipenuhi dengan roh, dan salah satu buah roh itu adalah pengendalian diri, saudara. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Ya, Tuhan memberkati saudara semuanya. Ayo kita belajar untuk menabur yang baik. Amin. Khususnya dalam hubungan-hubungan kita ya. Kita mau berdoa sekarang, saudara. Kita mau serahkan mesbah doa kita hari ini kepada Tuhan. Saudara yang merindukan, didoakan. Percaya Tuhan sanggup untuk memulihkan saudara. Haleluya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Katakan hatiku, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya.
Bapak, aku berdoa buat setiap anak-anak Tuhan. Saat ini kami mendengar firman-Mu. Kami ada dalam mesbah doa Tuhan. Kami butuh kekuatan urapan daripada Tuhan. Hari ini kami belajar mengenai menabur dan menuai Tuhan. Menabur benih-benih kehidupan dalam perkataan, lewat perkataan, lewat pikiran, lewat perbuatan kami Tuhan. Khususnya ini berpengaruh dalam hubungan kami dengan sesama, hubungan kami dengan pasangan kami, dengan keluarga, orang tua, anak-anak, sanak saudara kami Tuhan. Ajar kami untuk mengerti bahwa kami sebagai anak-anak Tuhan harus menabur kehidupan, benih kehidupan Tuhan. Amin. Urapi kami biar hari-hari ini kami terus memperkatakan perkataan yang baik. Amin. Perkataan firman-Mu yang meneguhkan, menguatkan. Perkataan roh, perkataan doa. Amin. Perkataan yang membangkitkan semangat Tuhan. Amin. Berkati anak-anak Tuhan hari-hari ini. Kalau ada hubungan-hubungan dalam keluarga, pasangan, orang tua, anak, bahkan persahabatan Tuhan, yang mungkin hari ini retak, yang hambar, yang tidak manis lagi seperti dulu. Ampuni kami, ampuni anak-anak-Mu. Ajar kami untuk bertobat Tuhan. Kami berhenti Tuhan dari menabur benih-benih kematian, menabur benih-benih kebencian Tuhan, benih-benih kematian yang saling menyakiti dengan perkataan, dengan sikap Tuhan. Ampuni kami kalau kami egois, ampuni kami kalau kami mementingkan diri sendiri. Tapi aku berdoa Tuhan, lewat firman-Mu hari ini, kami bertobat ya Tuhan. Kami mulai hari ini menabur benih-benih kehidupan. Ya Yesus. Baik perkataan kepada diri kami sendiri, perkataan kepada orang yang dekat dengan kami, keluarga kami, perkataan kepada orang-orang di sekeliling kami Tuhan. Ajar kami menjaga perkataan, ajar kami menjaga sikap kami Tuhan. Amin. Kami orang-orang ini penuh dengan Roh Kudus, biarlah buah-buah Roh itu terus nyata dalam hidup kami Tuhan. Amin. Kami tahu ada kekuatan, ada power ketika anak-anak Tuhan hidup rukun bersama. Ketika pasangan suami istri hidup rukun, orang tua dan anak hidup rukun, teman-teman sepelayanan hidup rukun Tuhan. Karena di sana Tuhan akan hadir dan memerintahkan berkat-Mu dan melakukan karya-Mu lewat orang-orang yang hidup rukun Tuhan. Oleh karena itu kami mau menabur hal-hal yang baik. Kami menabur benih-benih kehidupan Tuhan. Biar terus kami dieratkan dalam kasih Kristus. Kami menjadi prajurit-prajurit yang saling menjaga satu dengan yang lain. Dan secara bersama-sama kami memerangi si jahat dengan segala tipu muslihatnya Tuhan. Berkati anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Kami berdoa saat ini juga. Yesus. Mungkin ada yang melihat acara ini, mendengarkan acara saat ini, dan gak tahu harus mulai dari mana. Yesus. Saat ini Tuhan mengatakan Tuhan mengasihimu. Tuhan mengasihimu. Yes. Buka hatimu. Terima Tuhan dalam hatimu. Yesus. Terima biar Dia yang menguasai hatimu. Apa yang sudah terjadi, masa lalu, kesalahan-kesalahan, Tuhan ampuni. Hanya terima Tuhan dalam hatimu, buka hatimu dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Dan Tuhan mengampuni, Tuhan mengambilmu. Masa lalumu yang hitam, masa lalumu yang buruk, semuanya itu Tuhan hapuskan di dalam nama Yesus. Dengan kuasa darah Yesus dipulihkan, hidupmu disucikan di dalam nama Yesus. Buka hati dan terima Yesus. Dan apapun kesalahan-kesalahan itu, Tuhan gak lihat itu. Dan biarlah percaya kepada Tuhan, kuatkan hatimu, teguhkan hatimu, berjalan dalam Tuhan. Dalam nama Yesus. Kami percaya, kita semua percaya bahwa ada pemulihan, ada pembaharuan di dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa juga untuk semua yang sakit Tuhan. Sembuhkan ya Allah. Sembuhkan, pulihkan di dalam nama Yesus. Darah Yesus menguduskan setiap kami. Darah Yesus memulihkan jaringan-jaringan yang rusak, otak yang rusak, mata yang rusak, seluruh tubuh yang rusak. Darah-darah yang tidak bersih dipulihkan di dalam nama Yesus dengan kuasa darah Yesus dalam nama Yesus. Kami berdoa juga untuk semua teman-teman kami yang sedang menjaga, yang sedang sakit. Tuhan kuatkan, Tuhan berikan penghiburan. Tuhan biar Kau memberikan pengharapan bahwa ada kasih Tuhan,
Ada kuasa Tuhan yang sanggup memulihkan mereka yang sakit. Orang-orang yang dikasih yang sedang sakit, yang sedang terbaring. Kami berdoa, biarlah saudara-saudara kami ini yang sedang menunggu Tuhan, mereka juga dikuatkan dan melihat ada kuasa Yesus di dalam nama Tuhan. Ada pengharapan, terima ada kasih masa ya depan, Tuhan. ada kekuatan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk segala usaha, pekerjaan, sekolah, kuliah bagi anak-anak Tuhan yang mendengarkan Tuhan dan seluruh keluarganya. Kami berdoa Tuhan, keberhasilan hanya di dalam-Mu. Usaha-usaha itu hanya di dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang memberikan kesuksesan, Engkau yang mengalirkan pintu-pintu langit yang terbuka, tingkap-tingkap langit yang terbuka. Engkau yang memberikan jalan-jalan kepada anak-anak-Mu yang sedang sekolah dan kuliah. Engkau yang memberikan berkat-berkat-Mu berlimpah. Apa yang diperlukan Tuhan yang cukupkan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan semua anak-anak Tuhan ke dalam tangan-Mu. Biarlah malam ini damai sejahtera-Mu mengalir di dalam nama Yesus. Mari saudara siapkan hatimu, terima berkat daripada Tuhan. Ingat selalu bahwa Tuhan Yesus Kristus mengasihimu dan mengasihiku. Dia akan selalu melindungi dan menjaga engkau. Dia akan selalu menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus Kristus yang baik itu akan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai, sejahtera. Kiranya kasih karunia dan berkat berlimpah dari Bapa kekasih di sorga, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita, persekutuan yang senantiasa intim dengan Allah Roh Kudus, itulah menyertai kita semua, bahkan semua orang yang kita kasihi kini sampai Yesus menyebut kita di awan-awan Maranatha, bahkan kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang diberkati sama-sama katakan, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, sampai ketemu di lain waktu saudara. Tuhan berkati. Tuhan berkati, amin.